Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita kali ini dalam bentuk sharing ataupun dalam bentuk diskusi, yang mana tujuan kita di sini bukanlah untuk merendahkan ataupun menyalahkan yang lain. Tujuan kita di sini adalah untuk menjaga perpecahan umat Islam itu sendiri, supaya kiranya berlapang dadalah di dalam setiap perbedaan. Jadi kita tidak ada unsur kepanatikan terhadap suatu organisasi tertentu. Tujuan kita di sini untuk sama-sama mencari kebenaran, kiranya kawan-kawan yang lain bisa memilih. Yang jadi permasalahan kita di sini supaya jangan ada yang ingin memaksakan untuk mengembangkan pemahaman tunggal. Ini yang bermasalah teman-teman. Nah, kali ini kita pembahasan kunut. Kunut, kalau misalkan Anda tidak kunut tidak masalah, yang kunut juga tidak masalah. Nanti kan ada titik temunya, yaitu ketika berjamaah, tentang mutabaah iman, mengikuti imam. Nah, ketika sudah berjamaah kan nanti ujung-ujungnya itu kan sama. Ketika imam tidak berkunut, maka makmum tidak perlu berkunut, walaupun dia adalah mengikuti yang memakai kunut subuh. Jadi intinya begitu teman-teman ya. Kita di sini tidak menyalahkan, baik yang berkunut silahkan, yang tidak berkunut ya silahkan. Tapi yang kita masalahkan, yang memang menjadi masalah besar, ketika kita memaksakan agama ini supaya menjadi pemahaman tunggal, seakan-akan hanya satu pemahaman yang benar, yang lain salah. Itu yang bermasalah teman-teman. Nah, kali ini tentang pembahasan kunut. Seperti yang sering kita dengar dari ustadz-ustadz kita salafi, kita tidak ada unsur kebencian teman-teman ya. Salafi misalkan seperti Ustadz Jawas yang mengatakan kunut subuh itu memang hanya didoktrin supaya umat ini menganggap kunut subuh itu bid'ah. Nah, ini kan suatu permasalahan, karena kan kaum ataupun saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat subuh memakai doa kunut, mereka juga punya dalil dan landasannya. Nah, di sini kita akan menyebutkan dalil-dalil kunut subuh yang dari mereka yang menganggap ataupun yang meyakini kunut subuh itu sunat. Jadi kita akan pelajari ataupun sampaikan tentang dalil-dalil yang mereka pakai. An Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tashahran yad'u alaihim summa taraka fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Rawahul Baihaqi. Dari Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut dalam 1 bulan mendoakan celaka bagi orang-orang itu, kemudian adapun kunut itu ditinggalkan beliau. Adapun kunut di waktu subuh, maka beliau selalu kunut sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Baihaqi, tersebut di dalam kitab Daruqutni Baihaqi jilid 2 halaman 200. Nah, jadi jelas teman-teman ya, yang ditinggalkan Nabi Muhammad adalah kunut mendoakan kecelakaan. Adapun setelah sebulan Rasulullah meninggalkan kunut doa itu, kemudian Rasulullah tentang kunut subuhnya dilanjutkan sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini mereka pakai. Intinya di sini kan mereka juga punya landasan yang kuat teman-teman, yang mengamalkan, yang memakai ataupun membaca doa kunut di ketika sembahyang subuh. Nah, ini kan harus disampaikan sebenarnya semua. Jadi kan umat Islam yang lain tinggal memilih yang mana. Berarti mau ikut subuh, mau memakai doa kunut ketika salat subuh sunnah, kemudian yang tidak memakai ataupun tidak membaca kunut subuh di waktu salat subuh juga tidak dipermasalahkan, karena mereka juga punya landasan-landasan tertentu ataupun dalil-dalil tertentu. Itu satu teman-teman ya. Kemudian para sahabat juga ada yang melakukan ataupun membaca doa kunut subuh teman-teman ya. Seperti yang
telah diriwayatkan an Anasin annahu su'ila anil kunuti fi salati subhi qabla ruku'i au ba'dahu faqala kilahuma naf'alu qablu wa ba'du. Rawahul Ibnu Majah, Kitab Ibnu Majah jilid 1 halaman 359 sampai 360. Jadi Anas bin Malik berkunut pada sembahyang subuh. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi yang utama yang berkhidmah kepada Nabi, artinya yang menghadam Nabi, menyediakan keperluan-keperluan Nabi selama 10 tahun. Jadi logika atau masuk akal bahwa perbuatan Nabi itu dilihat oleh Anas, teman-teman. Dilihat oleh Anas bin Malik. Nah, jadi jelas ya, kalau ada sahabat tidak memakai kunut, tapi ada juga sahabat yang membaca doa kunut. Nah, inti yang ingin kita sampaikan di sini, kita tidak mempermasalahkan suatu hasil kesimpulan, teman-teman. Tapi yang kita permasalahkan ketika kita hanya menyampaikan suatu pendapat dan memaksakan supaya pemahaman ini menjadi pemahaman tunggal. Hanya satu pemahaman yang benar ini yang jadi bermasalah, yang tentunya akan menimbulkan problem yang sangat besar di kalangan umat Islam. Jadi begitu teman-teman ya, semoga kita senantiasa bisa berlapang dada atas perbedaan, bahwasanya jangan pernah ada saling menghina dan lain sebagainya.